rasain kamu. Berani macem-macem sih. Ya Allah, kok pada tega ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah kampung yang tampak tenang, satu status WhatsApp mendadak mengubah segalanya. Tanpa nama, tanpa bukti. Seorang ibu miskin tiba-tiba menjadi bahan sindiran di grup ibu-ibu. Anaknya dijauhi, hidupnya dipersempit, dan harga dirinya diinjak pelan-pelan. Semua hanya karena jari yang terlalu ringan menulis. Hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Dan sejak saat itu, semua status yang dulu ramai mulai terasa menyesakan. Ternyata, sebelum kita mulai cerita, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, gang kecil di belakang deretan rumah semen terasa biasa saja. Jemuran kain bergoyang pelan, suara sendok beradu di dapur terdengar samar, dan motor lewat sesekali memecah sunyi. Susi berdiri di depan pintu rumahnya yang sempit, memegang sapu lidi yang gagangnya sudah retak. Ia baru selesai menyapu sisa daun basah dari hujan semalam. Wajah Susi terlihat lebih tua dari usianya. Bukan karena ia tidak merawat diri, tapi karena hidup sering memaksanya menelan banyak hal sendirian. Baju yang ia pakai sederhana, warnanya pudar, tapi bersih. Ia selalu menjaga itu. Baginya, kebersihan adalah cara terakhir untuk mempertahankan martabat. Meski dompetnya sering kosong, di dalam rumah anaknya masih tidur. Susi menatap pintu kamar kecil yang cuma ditutup tirai tipis. Tiap pagi ia selalu menahan nafas sebelum membangunkan anaknya. Karena ia tahu, satu hari lagi berarti satu hari lagi ia harus berjuang mencari uang, menahan malu, dan menahan capek. Susi baru mau masuk ketika ponselnya bergetar. Getarannya pendek, lalu berhenti. Ia mengira itu pesan dari pemilik warung tempat ia biasa menitip gorengan. Tapi ketika ia membuka layar, yang muncul bukan nama warung. Yang muncul adalah notifikasi dari grup WA ibu-ibu di lingkungan itu. Susi mengernyit. Selama ini ia jarang menulis di grup. Ia takut salah kata, takut dianggap sok, takut jadi bahan tertawaan. Biasanya ia hanya membaca, lalu diam. Tapi pagi itu notifikasi yang muncul bukan satu. Ada 3, lalu 5, lalu belasan. Sebuah status baru juga muncul dari akun Ranti. Ranti, perempuan 35 tahun yang rumahnya 2 pintu dari rumah Susi. Ranti selalu terlihat rapi, rambutnya licin, baju dasternya pun seperti baru. Ranti punya cara bicara yang halus di depan orang, tapi tajam ketika menyinggung sesuatu, terutama kalau ia merasa dirinya lebih benar. Susi membuka status itu, cuma kalimat pendek, seolah nasihat tapi terasa seperti pisau. Tulisan itu tidak menyebut nama Susi, tapi Susi langsung merasa seperti ada tangan yang mendorong dadanya. Ia geser layar ke grup. Di sana, beberapa pesan sudah bertumpuk. Ada yang menulis, "Anak siapa sih yang sering keluar tengah malam?" Ada yang membalas dengan emot tertawa. Ada yang bilang, "Harus hati-hati, sekarang banyak anak nakal." Susi menelan ludah, jemarinya dingin. Ia tahu, mereka sedang bicara tentang anaknya. Ia menatap layar lebih lama. Matanya turun ke salah satu chat yang membuat tengkuknya panas. Anak Bu Omat itu nggak benar, suka keluyuran tengah malam. Susi merasa kepalanya berdenyut. Anaknya masih kecil, belum cukup umur untuk dianggap macam-macam. Ia bahkan jarang keluar rumah selain sekolah, selain membantu Susi sedikit-sedikit. Tapi kalimat itu berdiri di layar seperti vonis. Susi menutup ponsel sebentar, mencoba menenangkan diri. Ia menarik nafas panjang, lalu membuka lagi.
Ia berharap itu salah paham. Ia berharap ada yang menegur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pesan baru masuk. Ada yang menambahkan, ibunya juga jarang kelihatan, jangan-jangan. Kalimat itu tidak selesai, tapi Susi tahu maksudnya. Dan bagian yang tidak ditulis itulah yang paling menyakitkan. Tangan Susi gemetar. Ia ingin membalas. Ia ingin menulis, anak saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Kalian salah. Tapi jari Susi berhenti di atas layar. Ia teringat bagaimana dulu, ketika ia sekali saja mencoba menjelaskan di grup, orang-orang justru menganggapnya panik, menganggapnya merasa tersindir, menganggapnya membenarkan diri. Susi menatap foto profil Ranti. Ranti sedang tersenyum, seolah tidak pernah menyakiti siapapun. Susi tahu Ranti yang menyalakan api ini. Bukan pertama kali, tapi kali ini rasanya berbeda. Kali ini anaknya ikut terseret. Susi menurunkan ponsel, lalu memandang sekeliling. Gang itu masih sama. Tetangga masih lalu lalang seperti biasa. Tapi Susi merasa seperti berdiri di tengah kerumunan yang diam-diam sedang menunjuknya. Sebuah langkah kaki terdengar dari samping. Susi menoleh. Ranti muncul dari pintu rumahnya, membawa ponsel juga. Ia berjalan santai, bibirnya membentuk senyum kecil yang tipis. Seolah ia baru saja selesai menonton sesuatu yang lucu. Ranti berhenti tak jauh dari Susi. Ia melihat Susi sebentar, lalu mengangkat ponselnya seperti sedang membaca. Susi menatap wajah Ranti, mencoba mencari tanda penyesalan. Tidak ada. Yang ada hanya tatapan ringan seperti orang yang merasa benar. Ranti mendekat satu langkah. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat Susi ingin mundur. Ranti berkata pelan, seolah sedang memberi nasihat yang baik, bukan sedang menusuk. Susi tidak menjawab, mulutnya kering. Ia masih memegang sapu seperti orang yang kehilangan pegangan hidupnya. Di dalam rumah, anaknya mulai bergerak. Terdengar suara kecil memanggil, "Ibu?" Panggilan itu membuat habis Susi seperti diremas. Susi menatap Ranti sekali lagi. Ia ingin bicara. Ia ingin meminta Ranti berhenti. Tapi tatapan Ranti seperti dinding. Licin, dingin, sulit ditembus. Susi masuk ke rumah dengan langkah pelan, menutup pintu seadanya. Ponsel di tangannya masih menyala. Notifikasi terus masuk seakan tidak punya niat berhenti. Dan pada saat itulah, Susi sadar, hari ini bukan lagi hari biasa. Hari ini sesuatu sudah dimulai, dan ia tidak tahu seberapa jauh itu akan merusak hidupnya. Siang itu matahari menggantung rendah. Panasnya merayap masuk lewat celah-celah rumah Susi yang sempit. Kipas angin kecil berputar pelan, tapi tidak cukup mengusir gerah yang bercampur dengan gelisah. Susi duduk di lantai, memilah bawang yang akan ia goreng untuk dititipkan ke warung sore nanti. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya jauh. Ponsel itu ia letakkan terbalik di sampingnya. Bukan karena tidak penting, justru karena terlalu penting. Susi takut membukanya. Tiap getar terasa seperti denyut di dada. Anaknya duduk di dekat pintu, menggambar dengan pensil pendek yang sudah tumpul. Biasanya anak itu banyak bicara, bertanya ini, itu. Hari ini ia lebih sering diam. Sesekali matanya melirik Susi, lalu kembali menunduk. Susi menangkap tatapan itu. Ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu bukan hanya di grup WA. Akhirnya Susi mengambil ponselnya lagi. Layarnya menyala, dan status baru sudah muncul. Bukan 1, 3. Semuanya dari akun yang sama. Bahasanya halus, seperti nasihat seorang kakak pada adik-adiknya. Tidak ada makian, tidak ada nama, tapi setiap kalimatnya mengarah ke satu sosok. Ada status yang berbunyi tentang ibu yang terlalu sibuk mencari perhatian sampai lupa mengawasi anak. Ada yang menyindir tentang rumah kecil yang sering sepi malam hari. Ada juga yang menulis kalau tetangga harus saling mengingatkan meski pahit. Susi memejamkan mata.
Ia tahu Ranti sedang memainkan peran paling licik, berpura-pura peduli sambil menyebarkan tuduhan, dan yang membaca tidak sedikit. Di grup WA, obrolan makin ramai. Beberapa ibu menanggapi status itu dengan kata setuju. Ada yang menulis, "Benar juga, sekarang orang tua harus lebih tegas." Ada yang membalas, "Jangan sampai anak jadi korban kelalaian ibunya." Tidak ada yang bertanya kebenarannya. Tidak ada yang mencoba memastikan. Susi merasa seperti duduk di ruang sidang tanpa pembela. Semua orang bicara, tapi tidak ada yang mendengar. Ia melihat nama-nama yang menulis. Beberapa adalah orang yang dulu pernah ia bantu. Pernah ia pinjami uang meski sedikit. Pernah ia jaga anaknya sebentar tanpa dibayar. Tapi sekarang, nama-nama itu berdiri di barisan lain. Anak Susi mendekat, menarik ujung bajunya. Suaranya kecil. "Bu, kata temen aku nggak boleh main ke rumah mereka lagi." Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Susi menatap anaknya. Bibirnya bergetar, tapi ia memaksa tersenyum. "Siapa yang bilang begitu?" Anak itu mengangkat bahu. "Katanya ibunya bilang aku suka keluar malam." Susi menarik napas dalam. Dadanya terasa sempit. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, ingin mendatangi satu persatu rumah dan menjelaskan. Tapi ia tahu itu justru akan memperbesar api. Ia memeluk anaknya, tangannya gemetar. Di luar suara ibu-ibu terdengar. Mereka lewat di depan rumah Susi, tertawa kecil. Ada yang melirik ke arah pintu Susi lalu berbisik. Susi tidak mendengar kata-katanya, tapi ia tahu isi bisikan itu. Sore menjelang, Susi membawa gorengan ke warung seperti biasa. Pemilik warung menerima dengan wajah datar. Tidak ada senyum seperti biasanya. "Nanti aja bayarnya, Sus," kata ibu warung, tapi nada suaranya dingin. Susi mengangguk. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulu terasa aman. Saat berjalan pulang, ia melihat Ranti duduk di teras rumahnya. Ranti memegang ponsel, jarinya lincah. Sesekali ia tersenyum sendiri. Mata Susi dan Ranti bertemu. Ranti mengangguk pelan, seperti orang yang baru saja menegur dengan niat baik. Susi menunduk, melangkah cepat. Di dalam dadanya, ada rasa perih yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bukan hanya sakit karena difitnah, tapi karena diserang tanpa wajah, tanpa nama, tanpa kesempatan membela diri. Dan Susi mulai sadar, sindiran tanpa nama ini jauh lebih berbahaya daripada tuduhan terang-terangan. Pagi berikutnya, Susi bangun lebih cepat dari biasanya. Langit masih pucat, udara masih dingin, tapi dadanya sudah terasa berat. Ia duduk di tepi kasur tipis sambil memandangi wajah anaknya yang masih terlelap. Ada garis lelah di mata Susi yang tidak sempat hilang semalaman. Ketika matahari mulai naik, Susi keluar rumah membawa ember kecil untuk menimba air. Biasanya ia menyapa siapapun yang lewat. Pagi itu, sapaan itu tertahan di tenggorokan. Ibu-ibu yang melintas tidak lagi menoleh dengan ramah. Ada yang berpura-pura sibuk, ada yang melirik sekilas lalu membuang pandang. Tatapan mereka tidak lagi netral. Ada penilaian di sana. Di dekat sumur, dua perempuan berhenti bicara ketika melihat Susi. Salah satu dari mereka berdeham kecil. Sus, kata yang satu. Suaranya dibuat biasa. Lagi sendiri ya? Susi mengangguk. Iya. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Anaknya nggak ikut. Biasanya kan suka nemenin." Susi menjawab pelan, "Lagi siap-siap sekolah." Perempuan itu mengangguk lagi. Tidak ada kelanjutan. Hening yang canggung menggantung di antara mereka. Lalu perempuan itu pergi tanpa pamit. Susi berdiri sendiri, memegang ember yang terasa semakin berat. Di jalan menuju rumah, Susi melihat Ranti berjalan dari arah berlawanan. Ranti memakai baju bersih, rambutnya rapi, ponsel ada di tangannya. Ia berhenti tepat di depan Susi. "Pagi, Sus," kata Ranti dengan senyum yang dibuat hangat. "Pagi," jawab Susi pelan. Ranti melirik ember di tangan Susi. "Capek ya? Sendirian terus?" Kalimat itu terdengar seperti simpati, tapi ada nada lain di baliknya. Susi menatap Ranti. Kalau ada yang mau ngomong, ngomong aja langsung. "Loh, ngomong apa?
Aku cuman ingatin, kan tetangga harus saling peduli. Peduli kok lewat status? Suara Susi bergetar, tapi ia tetap menatap. Ranti mengangkat bahu. Aku nggak nyebut nama siapa-siapa. Kalau merasa, ya berarti ada yang perlu dibenahi. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Susi duga. Ranti melangkah pergi, meninggalkan Susi dengan ember dan rasa malu yang membakar. Di rumah, anak Susi bersiap berangkat sekolah. Ia mengenakan seragam yang sudah disetrika rapi, meski warnanya mulai pudar. Sebelum keluar, anak itu berhenti di depan pintu. "Bu," katanya ragu. "Kalau aku pulang agak siang, ibu marah nggak?" Susi terkejut. "Kenapa nanya gitu?" Anak itu menunduk. "Teman-teman bilang aku sering keluar malam. Aku takut ibu kenapa-kenapa." Susi berlutut memegang bahu anaknya. "Dengerin ibu. Ibu tahu kamu kemana. Ibu percaya kamu." Anak itu mengangguk pelan, tapi matanya masih menyimpan kebingungan. Saat anaknya pergi, Susi berdiri lama di depan pintu. Ia merasa tatapan-tatapan itu tidak hanya datang dari luar, tapi sudah masuk ke dalam rumahnya. Siang hari, Susi pergi mencari tambahan kerja. Ia mendatangi rumah seorang langganan lama. Pintu dibuka, tapi wajah yang muncul terlihat ragu. "Maaf ya Sus," kata perempuan itu pelan. "Sementara aku nggak butuh bantuan." Susi tahu, dulu perempuan itu selalu butuh. Susi mengangguk tanpa bertanya. Di perjalanan pulang, Susi merasa langkahnya lebih berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia mulai kehilangan tempat berpijak. Satu persatu pintu tertutup, bukan oleh suara keras, tapi oleh tatapan yang berubah. Dan di gang yang sama, di rumah-rumah yang sama, Susi mulai mengerti bahwa gosip tidak hanya merusak nama. Gosip mengubah cara orang memandang. Dan dari tatapan itulah, luka perlahan tumbuh. Malam turun pelan, membawa udara lembab yang membuat rumah Susi terasa semakin sempit. Lampu bohlam kecil menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding yang mulai mengelupas. Susi duduk di dekat meja kayu, menatap ponselnya yang sejak sore tak berhenti bergetar. Ia tahu, grup WA itu belum selesai. Ketika ia akhirnya membuka layar, puluhan pesan sudah memenuhi ruang chat. Kalimat-kalimat pendek, potongan opini, dan emot tertawa bercampur jadi satu. Tidak ada yang menyebut nama Susi, tapi semuanya mengarah ke arah yang sama. Sekarang ini emang susah bedain anak baik sama yang kelihatannya aja baik, tulis seseorang. Makanya orang tuanya jangan terlalu sibuk cari simpati, balas yang lain. Ada juga yang menulis, kalau ibunya benar, gak mungkin tetangga pada ngomong. Kalimat itu membuat Susi memejamkan mata lama, seolah kebenaran bisa ditentukan dari jumlah orang yang bicara. Anak Susi duduk di sampingnya, mengerjakan tugas sekolah. Pensilnya berhenti bergerak. "Bu," katanya pelan. "Ibu kenapa?" Susi tersenyum tipis. "Ibu capek aja." Anak itu menatap ponsel di tangan Susi. "Itu grup ibu ya?" Susi tidak langsung menjawab. "Iya." Anak itu ragu sejenak lalu berkata, "Teman aku nunjukin chat ibunya, katanya aku bikin masalah." Kalimat itu membuat jantung Susi seperti berhenti sesaat. Ia menoleh cepat. "Siapa yang bilang?" Anak itu menggeleng. "Aku nggak mau bilang, aku takut." Susi memeluk anaknya. "Kamu nggak salah, dengerin ibu." Di layar ponsel pesan baru masuk. Kali ini dari Ranti. Ranti menulis panjang seperti sedang memberi ceramah. "Aku cuma mau ngingetin sebagai tetangga. Sekarang ini banyak kasus anak kurang pengawasan. Jangan sampai kita semua kena dampaknya." Beberapa ibu langsung membalas dengan setuju. "Iya, Ranti benar. Lebih baik dicegah daripada nanti nyesal." Tidak ada satupun yang bertanya, dicegah dari apa, atau siapa yang dimaksud. Susi menatap nama Ranti di layar. Ia ingin membalas. Ia ingin menulis satu kalimat saja. Menjelaskan bahwa anaknya pulang sebelum maghrib. Bahwa ia selalu ada di rumah. Bahwa ia tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian malam-malam. Tapi sebelum jarinya bergerak, pesan lain muncul. Kalau nggak merasa, harusnya nggak tersinggung. Kalimat itu seperti palu, membuat Susi sadar apapun yang ia tulis akan dipelintir. Diam dianggap salah, bicara dianggap pembenaran. Susi meletakkan ponsel di meja. Layar masih menyala. Suara notifikasi terus berdenting satu persatu, tanpa peduli isi dada orang yang membacanya. Di luar rumah, terdengar suara ibu-ibu lewat sambil bercanda. Ada yang tertawa terlalu keras. Yakin namanya ada di sela-sela tawa itu. Malam semakin larut. Anak Susi tertidur dengan buku masih terbuka. Susi menutup buku itu perlahan,
lalu menatap wajah anaknya lama. Ada rasa bersalah yang berayap, meski ia tahu ia tidak berbuat apa-apa. Sebelum tidur, Susi membuka grup itu sekali lagi. Ranti menulis pesan terakhir malam itu. Semoga yang merasa bisa introspeksi. Susi mematikan layar. Gelap memenuhi ruangan, tapi pikirannya justru semakin terang oleh ketakutan. Malam itu Susi tidak bisa tidur. Bukan karena suara, bukan karena lapar, tapi karena satu hal yang mulai ia sadari dengan jelas. Grup WA yang dulu hanya tempat berbagi info, kini berubah jadi ruang penghakiman. Dan di dalamnya, Susi berdiri sendirian, dikelilingi kata-kata yang semakin tak terkendali. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, membuat jalanan gang menjadi licin dan berbau tanah basah. Susi menggenggam tangan anaknya lebih erat dari biasanya saat mengantarnya ke sekolah. Langkah mereka pelan, seolah sama-sama enggan berpisah dengan rasa aman yang tipis itu. Di depan gerbang sekolah, beberapa orang tua berdiri berkelompok. Suara mereka pelan, tapi mata mereka bergerak cepat. Ketika Susi mendekat, percakapan itu terputus. 1-2 kepala menoleh, lalu kembali menghadap ke arah lain. Anak Susi berhenti melangkah. "Bu," katanya ragu, "aku tunggu di sini aja." Susi menunduk, menatap wajah kecil itu. "Kenapa?" Anak itu menggeleng, bibirnya mengatup. Susi melihat jemarinya mencengkram tas sekolah lebih kuat. "Teman aku kemarin bilang, katanya aku nggak boleh duduk sama mereka." Kata-kata itu jatuh pelan, tapi Susi merasakannya seperti benda berat yang menghantam dada. Ia berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Siapa yang bilang begitu?" "Ibunya," jawab anak itu cepat, lalu menunduk. Susi memejamkan mata sejenak. Ia ingin masuk ke sekolah, ingin menemui guru, ingin bertanya kenapa anak-anak bisa membawa omongan orang dewasa sejauh ini. Tapi ia tahu, hari ini bukan saatnya. "Sekolah yang rajin ya," kata Susi sambil tersenyum. "Ibu jemput nanti." Anak itu mengangguk, lalu melangkah masuk tanpa menoleh lagi. Punggung kecil itu menjauh, dan Susi merasa seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. Di perjalanan pulang, hujan makin deras. Susi tidak berpayung. Ia berjalan dengan baju basah, rambut menempel di wajah. Beberapa tetangga lewat dengan motor, melirik sekilas lalu pergi. Di rumah, Susi duduk di lantai memeluk lutut. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan dari grup WA, melainkan pesan pribadi dari seseorang yang ia kenal lama. "Sus, maaf ya, aku sebenarnya tahu kamu orangnya gimana, tapi sekarang situasinya lagi nggak enak." Susi membaca pesan itu berulang, kalimat yang terdengar seperti pembelaan, tapi diakhiri dengan jarak. Tak lama kemudian pesan lain masuk. "Anak kamu kemarin nangis di kelas, katanya kangen ibu." Susi menutup mulutnya dengan tangan, bahunya bergetar. Ia tidak ingin anaknya menangis karena kesalahan orang dewasa yang tidak berani bicara langsung. Siang hari anak Susi pulang lebih cepat. Tasnya tergantung longgar, sepatunya kotor. "Bu," katanya pelan, "aku nggak mau sekolah besok." Susi terkejut. Kenapa ngomong gitu? Anak itu duduk, memandangi lantai. "Teman-teman pada ngejek, katanya aku anak ibu yang suka dicomelin di grup." Kata-kata itu membuat Susi berdiri, tubuhnya bergemetar. Siapa yang ngomong? Anak itu menggeleng lagi. Banyak. Susi duduk di depan anaknya, memegang wajahnya dengan 2 tangan. "Dengerin ibu, kamu bukan anak yang salah. Kamu jangan percaya omongan itu." Mata anak itu berkaca-kaca. "Tapi semua orang percaya." Kata semua orang itu membuat Susi kehilangan kata-kata. Ia memeluk anaknya erat. Bau rambut basah dan keringat bercampur jadi satu. Di pelukan itu, Susi merasa perannya sebagai ibu sedang diuji dengan cara paling kejam. Malam menjelang, Susi memandangi grup WA tanpa membuka. Ia tahu, kata-kata di sana tidak hanya menyentuhnya lagi, kini sudah melukai anaknya. Dan pada malam itu, Susi berjanji dalam hati, ia boleh diam untuk dirinya sendiri, tapi ia tidak akan membiarkan anaknya terus terluka tanpa perlindungan. Pagi itu Susi tidak langsung bangun. Ia terbaring memandangi langit-langit rumah yang penuh bercak lembab. Suara ayam berkokok terdengar jauh, tapi kepalanya terasa berat, seolah semalaman dipenuhi kata-kata orang yang tidak pernah ia ucapkan. Anaknya masih tidur di samping, nafasnya teratur, tapi wajahnya tampak tegang. Susi menyibakkan rambut anak itu perlahan, lalu bangkit dengan gerakan hati-hati. Ia tidak ingin membangunkannya terlalu cepat.
Di dapur kecil, Susi menjerang air. Tangannya gemetar saat menuang. Pikirannya berkecamuk antara ingin tetap diam atau mulai bicara. Selama ini diam adalah caranya bertahan. Ia percaya waktu akan membersihkan semuanya. Tapi kenyataannya diam justru dianggap sebagai pengakuan. Ponselnya kembali bergetar. Bukan dari grup WA, melainkan dari pesan pribadi Ranti. "Sus, aku dengar kamu marah sama aku." Susi menatap layar tanpa berkedip. Ia membaca kalimat itu berulang, mencari kejujuran di baliknya. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. "Kalau kamu merasa tersinggung, berarti ada yang kena, kan?" Susi menarik nafas panjang. Jemarinya menari di atas layar, lalu berhenti. Ia ingin membalas, ia ingin menulis panjang, menjelaskan semuanya. Tapi kalimat terakhir Ranti terasa seperti jebakan. Ia memilih tidak menjawab. Siang hari, Susi pergi ke rumah seorang tetangga tua yang dulu sering memintanya membantu bersih-bersih. Pintu dibuka, tapi senyum yang biasanya ada tidak muncul. "Ada apa, Sus?" kata ibu itu pelan. "Saya mau nanya, masih butuh bantuan bersih-bersih nggak?" jawab Susi. Ibu itu ragu sejenak. "Sementara ini nggak dulu ya, nanti aku kabarin." "Iya, Bu." Saat berjalan pulang, Susi merasa dirinya semakin kecil. Bukan karena tubuhnya, tapi karena ruang yang ia miliki di lingkungan itu makin sempit. Sore hari ia duduk di teras mengupas singkong. Beberapa anak lewat berlari sambil tertawa. Mereka berhenti sejenak ketika melihat anak Susi, lalu berlari lagi tanpa mengajak. Anak Susi memandangi mereka. "Bu, aku salah ya?" Susi terkejut. "Salah apa?" "Makanya mereka nggak mau main sama aku." Susi meletakkan singkong lalu memeluk anaknya. "Kamu nggak salah, ibu yang minta maaf sama kamu." Anak itu menggeleng. "Aku pengen ibu ngomong di grup, biar mereka tahu." Kalimat itu membuat Susi terdiam lama. Selama ini ia menghindari konflik demi ketenangan. Tapi ketenangan itu ternyata hanya miliknya sendiri. Anaknya tidak mendapat bagian. Malam turun, grup WA kembali ramai. Ada yang menulis, "Kalau emang nggak salah, harusnya berani klarifikasi." Yang lain membalas, "Iya, diem aja bikin orang mikir macem-macem." Susi membaca tanpa membalas. Ia sadar, diamnya kini dipelintir jadi bukti. Bukan lagi sebagai sikap sabar, tapi sebagai tanda bersalah. Ia menatap layar ponsel, lalu mematikan. Untuk pertama kalinya, Susi tidak lagi merasa diam itu aman. Diam kini menjadi senjata yang diarahkan kepadanya. Dan ia mulai memahami bahwa ketenangan yang dibangun di atas pengorbanan anaknya bukanlah ketenangan yang benar. Pagi itu, Susi berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudutnya. Ia merapikan kerudung dengan gerakan pelan, memastikan lipatannya rapi meski kainnya sudah mulai tipis. Hari ini ia harus keluar lebih pagi. Ada janji pekerjaan yang tidak boleh ia lewatkan. Anaknya duduk di lantai, mengikat tali sepatu sendiri. Gerakannya kikuk, tapi ia tidak meminta bantuan. "Ibu kerja kemana hari ini?" tanya anak itu tanpa menoleh. "Sama Bu Mira," jawab Susi. "Bersih-bersih rumah." Anak itu mengangguk pelan. "Ibu pulang siang ya?" "Insya Allah," jawab Susi sambil tersenyum. Ia melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Pekerjaan itu penting. Dari sanalah ia bisa membeli beras, membayar listrik, dan menyisihkan sedikit untuk tabungan sekolah anaknya. Rumah Bu Mira tidak jauh. Susi berjalan kaki melewati gang yang sudah ia hafal tiap celahnya. Namun pagi itu, langkahnya terasa asing. Beberapa tetangga menoleh, lalu berpaling cepat. Saat sampai, pintu rumah Bu Mira terbuka. Perempuan itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak ragu. "Sus," katanya pelan. "Masuk dulu." Susi masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Ia menunggu instruksi seperti biasa. Tapi Ibu Mira tidak langsung bicara. Ia justru mondar-mandir kecil, seperti sedang menimbang sesuatu. "Sus," kata Bu Mira akhirnya. "Aku mau ngomong jujur." Susi menegakkan punggung. "Iya, Bu." Bu Mira menarik napas. "Sementara ini aku nggak bisa pakai jasa kamu dulu." Kalimat itu terdengar pelan, tapi Susi merasakannya seperti dijatuhkan dari tempat tinggi. "Kenapa ya, Bu?" tanya Susi hati-hati. Bu Mira menatap lantai.
Aku dengar omongan di grup. Aku sebenarnya nggak percaya, tapi suamiku bilang lebih baik hati-hati dulu. Susi menelan ludah. Jadi, saya dianggap apa, Bu? Bu Mira cepat-cepat menggeleng. Bukan gitu, cuma situasinya lagi nggak enak. Susi berdiri perlahan. Saya ngerti. Ia melangkah keluar tanpa menunggu penjelasan lain. Di depan rumah itu, Susi berhenti sejenak. Udara terasa berat. Dadanya sesak, tapi ia memaksa berjalan. Di perjalanan pulang, Susi menghitung dalam kepala. Uang sisa di dompetnya tinggal sedikit. Pekerjaan lain belum ada. Dan kabar di grup WA masih terus berputar. Sore hari, ia duduk di rumah menatap dinding kosong. Anaknya pulang sekolah dengan wajah murung. "Bu," kata anak itu, "teman aku bilang ibunya nggak ngebolehin aku main ke rumah mereka." Susi terdiam. Katanya kenapa? Anak itu ragu, lalu menjawab. Katanya ibu aku bermasalah. Kata bermasalah itu terasa asing di telinga Susi, tapi dampaknya nyata. Ia merasa dunia anaknya dipersempit oleh kata yang bahkan tidak pernah ia ucapkan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Susi duduk di lantai menghitung uang receh. Ia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekak. Gosip itu tidak hanya mengambil nama baiknya, gosip itu mulai mengambil sumber hidupnya. Dan di saat itulah, Susi mulai memahami bahwa apa yang dimulai dari status dan sindiran kini menjelma menjadi ancaman nyata terhadap masa depan mereka. Malam itu, hujan kembali turun. Lebih deras dari hari-hari sebelumnya. Air merembes masuk lewat celah atap, menetes ke lantai dengan bunyi pelan yang berulang. Susi menggeser ember ke titik tetesan, lalu duduk di sampingnya, memeluk lutut. Ponselnya menyala di atas meja. Cahaya layar memantul di wajahnya yang pucat. Grup WA masih aktif. Meski jam sudah larut, pesan-pesan terus berdatangan, seperti tidak mengenal waktu. Susi membuka satu persatu, bukan karena ingin tahu, tapi karena takut ada hal yang lebih buruk lagi. Di antara pesan-pesan itu, sebuah foto muncul. Foto tangkapan layar status Ranti, dibagikan ulang oleh seseorang di grup. Kalimatnya panjang, penuh kata manis. "Aku cuma ingin lingkungan kita tetap baik. Kalau ada yang salah, jangan dianggap serangan, anggap saja pengingat." Di bawahnya, beberapa emot tangan berdoa. Susi menatap lama. Ia tahu, orang-orang yang membaca akan melihat Ranti sebagai sosok peduli. Tidak ada yang tahu bagaimana senyum itu dipakai untuk menutup niat menjatuhkan. Anak Susi terbangun oleh suara hujan. Ia duduk dan menatap ibunya. "Bu," katanya pelan, "ibu sedih ya?" Susi tersenyum, meski matanya basah. "Enggak, ibu cuma capek." Anak itu mendekat, memeluk Susi. Tubuh kecil itu hangat, dan pelukan itu membuat Susi hampir menangis. Ia menahan diri, tidak ingin anaknya melihat air mata yang sama setiap hari. Tak lama kemudian, pesan pribadi masuk. Dari Ranti. "Sus, jangan dipikirin, orang juga bakal lupa kok." Susi membaca pesan itu tanpa emosi. Ia membalas singkat. "Lupa buat siapa?" Beberapa detik kemudian, Ranti menjawab, "Buat kamu juga." Susi tersenyum pahit. Ia tahu, lupa bukan pilihan bagi orang yang harus menanggung akibat. Lupa adalah kemewahan bagi orang yang menulis, bukan yang menjadi sasaran. Di luar sana, Ranti mungkin sedang duduk nyaman, menatap ponsel sambil tersenyum. Mungkin ia merasa sudah melakukan hal benar. Mungkin ia merasa aman di balik layar. Susi mematikan ponsel dan memeluk anaknya lebih erat. Di dalam dirinya, ada perasaan yang mulai berubah. Bukan lagi hanya sedih dan takut, tapi juga sadar. Sadar bahwa kebaikan palsu bisa lebih menyakitkan daripada kebencian terang-terangan. Sadar bahwa senyum di balik layar bisa menjadi alat paling tajam untuk melukai. Dan di tengah hujan yang belum reda, Susi tahu sesuatu dalam dirinya mulai mengeras. Bukan menjadi dendam, tapi menjadi tekad untuk tidak lagi sepenuhnya diam.
Pagi itu hujan berhenti, menyisakan bau tanah basah yang menguar di gang sempit. Susi bangun dengan tubuh pegal, tapi pikirannya justru lebih jernih dari hari-hari sebelumnya. Ia menyiapkan sarapan seadanya, lalu duduk berhadapan dengan anaknya. Anak itu makan perlahan, matanya menatap piring, lalu mengangkat wajahnya. "Bu," katanya ragu. "Ranti tante itu dulu kenal ayah ya?" Pertanyaan itu membuat tangan Susi berhenti bergerak. Sendoknya menggantung di udara sesaat. "Sudah lama sekali," jawab Susi akhirnya. Anak itu mengangguk, tapi jelas masih menyimpan rasa ingin tahu. "Temen aku bilang ibunya pernah ribut sama ayah." Susi menarik napas panjang. Cerita itu adalah bagian hidup yang jarang ia sentuh lagi. Bukan karena ia lupa, tapi karena terlalu menyakitkan untuk diingat. "Itu urusan orang dewasa kamu. Kamu gak perlu mikirin." Anak itu tidak bertanya lagi, tapi kalimat tadi terlanjur membuka pintu di kepala Susi. Ia teringat masa-masa ketika suaminya masih hidup. Ranti dan suaminya dulu sering terlihat akrab, terlalu akrab bahkan. Bisik-bisik sempat muncul, tapi tidak pernah jelas arahnya. Susi memilih percaya, memilih diam. Hingga suatu hari, suaminya pulang dengan wajah murung. Ia berkata, "Aku bikin orang marah." Susi tidak pernah tahu detailnya. Tak lama setelah itu, suaminya sakit, lalu pergi untuk selamanya. Dan sejak hari itu, Ranti berubah. Tatapannya berbeda, sikapnya dingin, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Susi menatap jendela. Hujan semalam meninggalkan garis air di kaca, seperti jejak masa lalu yang tidak benar-benar pergi. Siang hari, Susi pergi ke rumah Bu Sari, tetangga lama yang jarang ikut campur urusan orang. Bu Sari menyambutnya dengan senyum tipis. "Masuk, Sus," katanya. "Udah lama gak ngobrol?" Mereka duduk berhadapan. Bu Sari menatap Susi lama, lalu berkata pelan, "Aku tahu, kamu bukan orang yang kaya diomongin." Susi menunduk. "Makasih, Bu." Bu Sari menghela napas. "Kamu tahu kan? Ranti dari dulu orangnya gak pernah lupa kalau pernah disinggung." Susi terdiam. "Ada hal yang belum selesai antara dia dan keluargamu. Aku gak tahu persis, tapi aku tahu ini bukan soal anak kamu." Kata-kata itu seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Susi pulang dengan langkah pelan. Dadanya terasa sesak, bukan oleh ketakutan, tapi oleh kesadaran. Ia mulai mengerti. Sindiran-sindiran itu bukan muncul tiba-tiba. Ada luka lama yang dipelihara, lalu dibungkus dengan dalih kepedulian. Malam itu, Susi duduk sendirian. Ponselnya ia pegang tanpa membuka grup. Pikirannya sibuk menelusuri kembali masa lalu yang selama ini ia simpan rapat. Dan untuk pertama kalinya, Susi sadar, masalah ini bukan tentang apa yang ia lakukan hari ini. Ini tentang sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu dan kini kembali menuntut balasan. Malam itu Susi tidak langsung tidur. Setelah anaknya terlelap, ia duduk di dekat jendela, memandangi gang yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu, seperti mata yang masih terjaga, mengawasi dalam diam. Pikirannya kembali pada ucapan Bu Sari siang tadi, tentang luka lama, tentang sesuatu yang belum selesai. Selama ini Susi mengira semua ini hanya soal iri dan gosip biasa. Tapi kini, ia mulai melihat benang merah yang lebih dalam. Ranti bukan sekadar nyinyir, Ranti sedang memelihara kebohongan. Dan kebohongan itu diberi makan oleh perhatian orang-orang di grup WA. Keesokan paginya, Susi pergi ke warung kecil di ujung gang. Ia hanya ingin membeli beras 1/2 kilo. Saat ia masuk, 2 ibu yang sedang mengobrol mendadak terdiam. "Pagi," kata Susi pelan. "Pagi?" jawab salah satu dari mereka tanpa menatap.
Pemilik warung menimbang beras dengan gerakan lambat. Susi menangkap bisikan yang tertahan. Itu dia orangnya. Susi berpura-pura tidak mendengar. Ia membayar, lalu melangkah keluar. Di depan warung, ponselnya bergetar. Pesan pribadi masuk dari seseorang yang tidak ia duga. Bu Mira. Sus, aku mau jujur. Semalam Ranti telepon aku. Susi berhenti melangkah. Jarinya dingin saat membuka pesan berikutnya. Dia bilang, dulu kamu pernah ngerebut perhatian suaminya, makanya sekarang dia cuma waspada. Susi menutup matanya. Dadanya berdenyut keras. Tuduhan itu bukan hanya salah, tapi kejam. Suaminya sudah lama meninggal, dan cerita itu tidak pernah ada. Ia membalas pelan. Bu, itu nggak pernah terjadi. Balasan Bu Mira datang agak lama. Aku mulai mikir begitu juga, soalnya ceritanya beda-beda ke tiap orang. Susi menyandarkan punggung ke dinding. Udara terasa tipis. Jadi selama ini, Ranti menyebarkan versi berbeda, menyesuaikan telinga yang mendengar. Kebohongan yang dirawat dengan rapi. Siang hari Susi bertemu Bu Sari lagi. Kali ini mereka duduk lebih lama. Ranti dulu sempat bilang ke beberapa orang, kata Bu Sari, kalau dia merasa dikhianati, tapi nggak pernah jelas siapa. Susi menatap lantai. Dia bikin aku jadi jawabannya. Bu Sari mengangguk, dan orang-orang percaya karena kamu diam. Kalimat itu menancap dalam. Diam yang selama ini Susi pilih, ternyata memberi ruang bagi kebohongan tumbuh subur. Tanpa bantahan, tanpa cahaya. Sore itu grup WA kembali ramai. Ranti menulis status baru, lebih panjang dari biasanya. Aku cuma ingin melindungi diri dan keluarga. Luka lama itu nggak mudah sembuh. Beberapa ibu menanggapi dengan simpati. Ada yang menulis, yang sabar ya Ran. Susi membaca tanpa berkedip. Kali ini ia tidak lagi merasa lemah. Ia merasa marah, tapi marah yang dingin. Ia tahu kebohongan itu kini berdiri di atas nama baiknya. Malam menjelang, Susi duduk di samping anaknya yang sedang belajar. Bu, kata anak itu tiba-tiba. Kenapa Tante Ranti nggak suka sama ibu? Susi terdiam lama, lalu menjawab jujur. Kadang orang marah bukan karena kita salah, tapi karena mereka gak mau berdamai sama masa lalu. Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Susi memandang ponselnya sekali lagi. Di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Kebohongan yang dipelihara terlalu lama tidak akan runtuh dengan diam. Dan jika ia terus membiarkannya, bukan hanya namanya yang hancur, tapi juga masa depan anaknya. Malam itu, Susi tidak lagi mematikan layar dengan pasrah. Ia mematikan dengan tekad. Malam itu, gang terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara televisi dari rumah-rumah tetangga meredup lebih cepat, seolah semua orang memilih menutup hari lebih awal. Susi menidurkan anaknya, menarik selimut tipis hingga menutup bahu kecil itu. Ia duduk di sisi kasur, menatap wajah yang kini tampak lebih tenang saat tidur. Ponsel Susi bergetar pelan, bukan dari grup WA. Sebuah nomor tak tersimpan masuk. Halo, ini Susi ya? Susi menjawab dengan suara rendah. Iya, ini saya. Ini Bu Mira, maaf ganggu malam-malam. Susi bangkit pelan, menjauh dari kasur. Gak apa-apa Bu. Di seberang, suara Bu Mira terdengar ragu. Aku baru pulang dari rumah Bu Sari. Kita ngobrol panjang. Aku jadi kepikiran. Susi menunggu. Dadanya berdegu pelan. Ranti datengin aku lagi sore tadi. Lanjut Bu Mira. Ceritanya makin aneh. Detailnya berubah. Aku jadi curiga. Susi menutup mata. Ibu mau bilang apa? Aku mau bilang, besok pagi aku mau ngomong di grup. Aku gak bisa diem lagi. Kalimat itu membuat Susi terdiam lama. Bukan karena takut, tapi karena tidak menyangka ada orang yang akhirnya berdiri di sisi yang benar. Ibu yakin? Tanya Susi telan. Yakin, jawab Bu Mira tegas. Aku gak mau ikut nyakitin orang. Panggilan berakhir. Susi duduk lama di lantai, memeluk lutut. Ada perasaan aneh yang menyelinap. Bukan lega sepenuhnya, tapi harap yang belum berani berdiri. Sekitar 1 jam kemudian, ponsel Susi kembali bergetar. Kali ini dari Ranti. Sus, kamu ngomong apa ke Bu Mira? Susi membaca pesan itu tanpa membalas. Beberapa detik berlalu, pesan lain masuk. Aku dengar kamu mulai cerita macam-macam.
Susi menghela nafas. Untuk pertama kalinya ia membalas. Aku nggak cerita apa-apa, aku cuma hidup. Balasan Ranti datang cepat. Jangan sok korban. Susi mematikan layar. Ia tidak ingin adu kata. Malam ini bukan untuk itu. Di luar terdengar suara motor berhenti. Langkah kaki mendekat, ketukan pelan di pintu membuat Susi berdiri cepat. Ia mengintip lewat celah. Ranti berdiri di luar. Wajahnya tidak lagi santai, senyum yang biasa dipakai menghilang. Susi membuka pintu setengah. "Ngapain kamu?" tanya Ranti, suaranya ditahan. "Ada apa?" jawab Susi. "Aku dengar kamu mulai nyebar cerita lama," kata Ranti, matanya tajam. Susi menatap lurus. "Aku nggak nyebar apa-apa, tapi kamu juga nggak berhenti." Ranti tertawa kecil tapi tawanya kosong. "Kamu pikir orang bakal percaya kamu?" Susi menjawab pelan tapi mantap. Kebenaran nggak butuh dibela rame-rame. Ranti terdiam sejenak, lalu ia melangkah mundur. "Kita lihat aja." Pintu ditutup. Susi bersandar di baliknya, nafasnya berat. Tangannya gemetar tapi bukan karena takut. Ada sesuatu yang sudah berubah. Malam itu, Susi duduk di samping anaknya lagi. Ia menyadari apapun yang terjadi besok, ia sudah melangkah keluar dari bayangan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berhenti disakiti dalam diam. Dan di malam yang hening itu, roda yang selama ini berputar pelan mulai bergerak lebih cepat menuju arah yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh satu orang saja. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap lewat sela atap. Susi bangun sebelum alarm berbunyi. Semalaman ia tidur gelisah. Bukan karena takut, tapi karena pikirannya dipenuhi kemungkinan. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tangannya beberapa kali berhenti di udara. Ragu. Anaknya duduk di meja kecil, mengunyah pelan. "Bu, hari ini ibu kelihatan beda." Susi tersenyum tipis. "Beda di mana?" "Lebih diam," jawab anak itu. Susi mengusap kepala anaknya. "Ibu lagi mikir." Setelah anaknya berangkat sekolah, Susi duduk sendirian. Ponselnya tergeletak di meja. Ia tahu pagi ini akan ada sesuatu yang terjadi. Firasat itu tidak meleset. Notifikasi grup WA berbunyi. Satu pesan masuk, lalu disusul yang lain. Susi membuka perlahan. Bu Mira menulis panjang. "Ibu-ibu, aku mau ngomong jujur. Selama ini aku ikut diam karena takut salah. Tapi cerita yang aku terima dari Ranti beda-beda. Aku mulai sadar kita mungkin sudah terlalu jauh menilai orang tanpa bukti." Pesan itu langsung memancing reaksi. "Maksudnya gimana, Bu? Cerita yang mana?" Bu Mira membalas lagi. "Aku nggak mau nuduh siapapun, tapi aku yakin Susi nggak seperti yang selama ini dibicarakan." Susi menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya bergetar. Ia tidak membalas. Ia memilih menjadi saksi. Beberapa menit kemudian Ranti muncul di grup. "Kok sekarang jadi nyeret-nyeret nama aku?" Bu Mira jawab cepat. "Aku nggak nyeret, aku cuma bilang apa yang aku alami." Ranti menulis panjang. Kali ini bahasanya lebih keras. "Kalau ada yang percaya sama Susi silakan. Aku cuma cerita pengalaman aku sendiri." Susi membaca semua dengan kepala dingin. Ia melihat satu hal yang membuatnya yakin. Ranti mulai bertahan, bukan menyerang. Nadanya berubah, kalimatnya berulang. Lalu sesuatu terjadi. Seseorang di grup mengirim tangkapan layar. Itu adalah pesan lama Ranti, dikirim ke orang lain dengan cerita yang berbeda dari yang ia tulis di grup hari ini. Ruang chat mendadak sunyi. Tidak ada imut, tidak ada balasan cepat. Hanya tanda baca yang menggantung. Beberapa menit kemudian, ada yang menulis. "Loh, ini kok ceritanya beda?" Yang lain menyusul. "Yang mana yang benar?" Ranti mengetik lama. Tanda sedang mengetik muncul, lalu hilang. Muncul lagi, lalu hilang. Akhirnya, ia menulis pendek. "Itu urusan lama." Susi memejamkan mata. Pesan itu tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dihapus dari ingatan orang-orang yang membacanya. Di luar, suara anak-anak berlari terdengar. Hidup berjalan seperti biasa. Tapi di layar ponsel, sebuah kebohongan mulai retak. Susi menatap ponselnya lama. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa beban yang lama menindih dadanya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Siang itu, pesan pribadi masuk dari beberapa orang. "Sus, maaf ya, aku harusnya nggak ikut ngomong." Susi membalas singkat. "Terima kasih sudah jujur." Ia tahu semua ini belum selesai.
Tapi satu hal pasti, pesan yang sudah tertulis, yang sudah terbaca, tidak akan pernah bisa dihapus sepenuhnya. Dan dari sanalah, kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan lebih sejuk, bukan lebih panas. Tapi seperti ada sesuatu yang akhirnya terlepas dari langit-langit gang sempit itu. Susi bangun dengan kepala lebih ringan, meski hatinya masih waspada. Ia menyiapkan sarapan sambil mendengarkan suara sekitar, berharap hari ini berjalan biasa. Tapi ia tahu, setelah pesan kemarin, tidak ada yang benar-benar biasa lagi. Ponselnya kembali bergetar, bukan satu, melainkan beberapa pesan masuk hampir bersamaan. Susi tidak langsung membuka. Ia menatap layar sejenak, lalu menarik napas dan menyentuh ikon grup WA. Sebuah pesan panjang muncul dari seseorang yang jarang bicara. Bu Ida, perempuan yang dikenal pendiam dan jarang ikut ribut. Ibu-ibu, aku mau cerita sedikit. Aku simpan ini lama karena takut. Tapi setelah baca chat kemarin, aku rasa ini harus keluar. Ruang chat mendadak hening. Susi bisa merasakannya meski hanya lewat layar. Bu Ida melanjutkan. Dulu, beberapa tahun lalu, Ranti pernah cerita ke aku. Katanya dia marah karena merasa ditinggal dan dikhianati. Tapi waktu itu, yang dia sebut bukan Susi. Ceritanya beda. Jantung Susi berdegup lebih cepat. Matanya terpaku pada layar. Sekarang aku lihat ceritanya berubah. Maaf ya Ran, aku gak bisa diam lagi. Beberapa ibu mulai membalas. Loh, beda gimana? Kok baru ngomong sekarang? Bu Ida menjawab pelan tapi tegas. Karena dulu aku pikir itu urusan pribadi, tapi sekarang nama orang lain jadi rusak. Tanda sedang mengetik muncul dari akun Ranti. Lama, lalu hilang. Muncul lagi. Akhirnya sebuah pesan terkirim. Aku capek, semua orang nyerang aku. Kalimat itu tidak lagi dibalas dengan simpati seperti sebelumnya. Ada jarak yang terasa jelas. Susi membaca semuanya dengan napas tertahan. Ia tidak menulis satu kata pun. Ia tahu setiap kalimat yang muncul kini bukan datang darinya, tapi dari kenyataan yang selama ini tersembunyi. Tak lama kemudian, pesan lain muncul. Kali ini dari seorang laki-laki. Bu Ida. Maaf, saya ikut nimbrung. Saya saksi waktu Ranti cerita dulu. Nama Susi nggak pernah disebut. Grup WA seperti terhenti. Tidak ada yang langsung membalas. Beberapa menit berlalu tanpa satupun pesan. Di rumah, Susi duduk di kursi kayu. Tangannya saling menggenggam. Ia merasa dadanya naik turun lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena emosi yang selama ini ditahan, kini mencari jalan keluar. Akhirnya seseorang menulis, kalau gitu berarti kita selama ini salah. Pesan itu sederhana, tapi dampaknya besar. Yang lain menyusul, kita kebawa omongan. Susi menutup matanya, air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena bahagia sepenuhnya, tapi karena kelelahan yang akhirnya menemukan ujung. Ponselnya berbunyi lagi. Pesan pribadi dari Ranti masuk. Aku gak nyangka jadi begini. Susi membaca lama. Ia membalas singkat. Aku juga. Tidak ada kata maaf. Tidak ada pembelaan. Hanya dua kalimat pendek yang menggantung, menandai sesuatu yang telah runtuh. Di luar, gang kembali ramai oleh aktivitas pagi. Suara ibu-ibu menyapu, anak-anak berangkat sekolah. Hidup berjalan, meski sesuatu telah berubah. Hari itu, fakta tidak datang dengan teriakan atau amarah. Fakta muncul pelan, satu demi satu dari orang-orang yang akhirnya berani jujur. Dan Susi, yang selama ini berdiri di tengah badai, kini melihat badai itu mulai kehilangan arah. Siang itu, grup WA yang biasanya bising terasa aneh. Bukan karena tidak ada yang memegang ponsel, melainkan karena tidak ada yang berani mengetik. Susi melihat layar ponselnya beberapa kali, memastikan tidak ada pesan baru. Ruang chat yang kemarin penuh suara kini sunyi, seperti lapangan setelah hujan besar. Susi menghabiskan pagi dengan membersihkan rumah. Ia menyapu lantai, mengelap meja, merapikan barang-barang kecil yang selama ini ia biarkan menumpuk.
Setiap gerakan terasa seperti menata ulang nafas. Di luar, beberapa tetangga lewat. Kali ini, tidak ada bisik yang tergesa. Ada yang mengangguk pelan, ada yang tersenyum ragu. Sore hari, anak Susi pulang sekolah dengan wajah berbeda. Tidak sepenuhnya cerah, tapi tidak lagi tertunduk. "Bu," katanya sambil meletakkan tas. "Tadi ada yang ngajak aku duduk bareng." Susi menoleh cepat. "Siapa?" "Dua temen. Mereka bilang kemarin salah dengar cerita." Susi mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Cukup tahu bahwa tembok kecil di sekitar anaknya mulai retak. Ponselnya bergetar. Pesan pribadi masuk satu persatu. Bukan pembelaan, bukan alasan. Kebanyakan singkat dan canggung. "Sus, maaf ya. Aku kebawa omongan. Aku harusnya tanya langsung." Susi membalas seperlunya. "Terima kasih sudah jujur." Tidak semua orang mengirim pesan, dan Susi tidak menuntut itu. Baginya, perubahan sikap lebih berarti daripada kata. Menjelang maghrib, suara azan mengalun. Susi duduk di teras memandangi langit yang mulai gelap. Ia teringat malam-malam sebelumnya, ketika suara azan terasa berat karena pikirannya penuh. Hari ini berbeda. Masih ada sisa luka, tapi ada juga ruang untuk bernafas. Di grup WA akhirnya ada satu pesan masuk, bukan dari Ranti. "Ibu Idu, kita sudahi aja ya, nggak enak kalau diterusin." Pesan itu diikuti oleh beberapa emotikon anggukan. Tidak ada yang menyinggung nama, tidak ada yang meminta klarifikasi lanjutan. Sunyi itu seperti kesepakatan tak tertulis untuk berhenti mengorek. Ranti tidak menulis apapun hari itu. Foto profilnya masih sama. Statusnya kosong. Susi membayangkan Ranti duduk dengan ponsel di tangan, membaca tanpa mengetik. Untuk pertama kalinya, Ranti tidak menguasai ruang itu. Malam turun, Susi menyiapkan makan malam sederhana. Anaknya makan dengan lahap, bercerita tentang pelajaran hari ini. Tidak ada cerita ejekan, tidak ada cerita larangan. "Bu," kata anak itu pelan, "besok aku mau main ke rumah Rio." Susi mensenyum. "Boleh." Setelah anaknya tidur, Susi memeriksa ponsel sekali lagi. Grup WA tetap sunyi. Tidak ada yang berani memulai topik baru. Sunyi itu terasa berat bagi sebagian orang. Tapi bagi Susi, sunyi itu adalah jeda yang ia butuhkan. Ia mematikan layar dan memejamkan mata. Tidak ada rasa menang, hanya rasa selesai, meski belum sepenuhnya. Ia tahu luka tidak sembuh dalam satu hari. Tapi malam ini, setidaknya ia tidak lagi berdiri sendirian di tengah keramaian. Dan di ruang chat yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, kebenaran tidak perlu bersuara keras untuk didengar. Pagi terakhir itu datang tanpa suara gaduh. Tidak ada notifikasi bertubi-tubi, tidak ada pesan berantai yang saling menimpali. Susi bangun dengan perasaan asing, seperti seseorang yang lama hidup di tengah kebisingan, lalu tiba-tiba berdiri di ruang kosong. Ia duduk di tepi kasur, menatap anaknya yang masih terlelap. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya tidak terasa sesak. Ia menyiapkan sarapan sambil mendengarkan suara sendok dan piring beradu pelan. Suara sederhana itu kini terasa menenangkan. Anaknya bangun dengan wajah segar, lalu duduk di meja. "Bu," katanya sambil tersenyum kecil, "hari ini aku senang." Susi menoleh. "Kenapa?" "Teman-teman gak aneh lagi, kayak dulu." Susi mengangguk. Ia tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hatinya ada rasa syukur yang dalam. Bukan karena semua orang tiba-tiba baik, tapi karena beban yang selama ini menekan anaknya mulai berkurang. Siang hari Susi keluar rumah untuk pertama kalinya tanpa rasa ingin bersembunyi. Ia berjalan ke warung, membeli keperluan seadanya. Pemilik warung menyapanya lebih hangat dari beberapa hari lalu. "Sus," katanya ragu. "Maaf ya kemarin-kemarin." Susi tersenyum tipis. "Iya, nggak apa-apa." Tidak ada pelukan, tidak ada janji. Tapi sapaan itu cukup. Di jalan pulang, Susi berpapasan dengan Ranti. Langkah Ranti melambat. Ia berhenti.
Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah, tapi terasa seperti jarak bertahun-tahun. Ranti membuka mulut lebih dulu. "Sus?" Susi menatapnya. "Iya?" Ranti menunduk. Suaranya lebih pelan dari biasanya. "Aku nggak nyangka jadi sejauh ini." Susi menjawab dengan nada datar. "Bukan dingin, bukan hangat." "Aku juga." Ranti menggenggam ponselnya erat. "Aku cuma pengen luka aku diakui." Susi mengangguk. "Tapi kamu pakai hidup aku buat itu." Ranti tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan lalu melangkah pergi. Tidak ada kata maaf yang diucapkan. Tapi Susi tahu, pertemuan itu adalah akhir dari sesuatu yang lama tertunda. Sore hari Bu Mira datang ke rumah. Mereka duduk sebentar, minum teh manis. "Kamu kuat, Sus," kata Bu Mira. "Aku belajar banyak." Susi tersenyum. "Aku cuma bertahan." Malam turun dengan tenang. Susi menidurkan anaknya, lalu duduk sendirian di ruang kecil itu. Ia menatap ponselnya yang kini sunyi. Grup Wera tidak lagi menakutkan, tapi juga tidak lagi penting. Susi sadar hidupnya tidak serta-merta jadi mudah. Pekerjaan belum sepenuhnya kembali. Uang masih harus dihitung. Tapi satu hal yang paling berharga telah kembali. Nama baiknya di mata anaknya sendiri. Sebelum tidur, Susi berdoa pelan. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk pembenaran. Ia hanya memohon agar ia dijauhkan dari lisan dan jari yang melukai orang lain. Karena ia kini tahu, azab tidak selalu datang dalam bentuk hukuman besar. Kadang, azab datang sebagai kesunyian, rasa malu, dan kehilangan kepercayaan yang tidak bisa dibeli kembali. Dan di rumah kecil itu, setelah semua terbongkar, Susi akhirnya tidur dengan hati yang lebih lapang. Kisah Susi mengajarkan kita satu hal yang sering terlupa, bahwa lisan dan jari adalah amanah. Satu kalimat yang ditulis tanpa tabayun bisa menjadi beban seumur hidup bagi orang lain. Dan kesabaran bukan berarti diam tanpa batas, tapi keteguhan menjaga hati agar tidak berubah menjadi kebencian. Ketika kita memilih berhati-hati dalam menilai, sesungguhnya kita sedang menjaga diri kita sendiri dari penyesalan yang panjang. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran melalui surat Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Kisah ini fiktif, tidak mewakili tokoh nyata manapun, dan disajikan semata sebagai pelajaran hidup agar kita lebih bijak bersikap. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Amin.